Halo everybody, kembali lagi dengan Pusatin. Kita akan membahas prinsip akuntansi, prinsip pengungkapan penuh, full disclosure. Oke, mari kita bahas bersama. Pengertian prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure adalah salah satu prinsip akuntansi yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan semua informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Informasi ini mencakup laporan keuangan utama serta catatan kaki. Nah, jadi informasi yang lengkap itu ada laporan keuangannya, ya, laporan keuangan utama ini, terus ada laporan catatan kakinya. Nah, catatan kaki itu apa? Yang memperjelas atau menjelaskan kebijakan akuntansi, komitmen, resiko, dan hal-hal penting lainnya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Prinsip pengungkapan penuh ini itu mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasinya secara relevan dan material gitu. Nah, jadi ini ya, intinya di sini. Cukup mudah teman-teman untuk memahami prinsip pengungkapan penuh. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, transparansi, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang cukup untuk memahami posisi keuangan perusahaan. Jadi di sini transparansi untuk agar mempermudah sebenarnya ya untuk semua pemangku kepentingan. Nah, baik investor atau yang lainnya. Yang kedua, keandalan. Nah, mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi yang dapat menyebabkan keputusan yang salah. Interpretasi ya, teman-teman. Di sini maksudnya mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi. Jadi, ya akurat gitu loh, teman-teman. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau GAAP atau SAK. Nah, tapi lebih ke IFRS ya kalau dalam negeri biasanya. Nah, yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Dengan memberikan informasi yang cukup, investor dan kreditur dapat menilai resiko potensi perusahaan dengan lebih baik. Karena apa? Transparansi. Ya, aksesnya dapat dapat diakses ya kan. Terus handal, ternyata patuh terhadap regulasi juga. Jadi, ya investor bisa percaya. Gitu ya. Jadi tingkat kepercayaan investor bisa naik. Nah, jenis informasi yang harus diungkapkan apa saja? Yang pertama, kebijakan akuntansi. Nah, ini ya. Jadi yang harus diungkapkan itu yang pertama kebijakan akuntansi. Misalnya metode penyusutannya atau pengakuan pendapatan. Nah, ini harus dijelaskan secara transparan, teman-teman. Yang kedua, ini hanya contoh ya. Yang kedua, kontingensi dan kewajiban. Nah, termasuk gugatan hukum yang dapat berdampak pada perusahaan. Jadi, hukum yang menggugat perusahaan itu ya harus ditransparasikan agar tidak ada keraguan pada si investor. Komitmen kontrak seperti perjanjian sewa jangka panjang atau kontrak pembelian bahan baku itu harus transparan juga, teman-teman. Yang keempat, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Jika ada kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi pengguna laporan. Nah, itu harus diungkap secara jelas juga. Yang kelima, hubungan dengan pihak berelasi, transaksi dengan perusahaan afiliasi, atau individu yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Nah, itu jenis informasi yang harus diungkapkan, teman-teman. Kebijakan akuntansinya harus jelas, harus transparan, kontingensi dan kewajibannya juga, komitmen kontraknya, peristiwa setelah tanggal pelaporannya, hubungan dengan pihak berelasi atau pihak lainnya yang
mempunyai kedekatan, maksudnya lebih ke ini ya, apa, kalau dalam bidang ekonomi namanya ya apa itu, ya mudahnya kerjasama. Nah, kerjasama dengan perusahaan lainnya, gitu ya teman-teman. Nah, contoh penerapannya, contohnya nih, catatan kaki laporan keuangan. Sebuah perusahaan manufaktur menggunakan metode FIFO untuk persediaan. Dalam laporan keuangannya, perusahaan menyertakan catatan kaki yang menjelaskan metode penilaian persediaan ini, dampaknya terhadap laba, serta bagaimana metode ini dibandingkan dengan metode lain seperti LIFO atau rata-rata tertimbang. Jadi metode yang digunakan jelas, nggak ngambang. Kalau tidak diungkapkan, teman-teman, laporan keuangannya itu nanti masih bertanya-tanya, ini menggunakan FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang metode yang digunakan untuk penilaian persediaan. Itu loh teman-teman ya. Nah, yang kedua, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Sebuah perusahaan mencatat laba bersih yang baik pada akhir tahun 2023. Namun pada Januari, jadi ini ya, kejadiannya akhir tahun berarti Desember nih, Desember 2023, Januari 2024 perusahaan menghadapi tuntutan hukum. Nah, ternyata ada tuntutan hukum senilai 10 miliar rupiah. Jika tuntutannya ini berpotensi berdampak signifikan, perusahaan harus mengungkapkan informasi ini dalam catatan laporan keuangan tahun 2023. Itu ya. Jadi, laporan tahun 2023 pasti kan belum terbit. Nah, jadi tuntutan hukum yang di sini teman-teman harus diungkapkan di 2003, bukan di 2024 ya. Gitu. Contoh ketiga, kewajiban kontingensi. Sebuah perusahaan farmasi sedang menghadapi investigasi terkait kemungkinan pelanggaran regulasi. Jika ada risiko pembayaran denda yang signifikan, informasi ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memberitahu investor tentang potensi risiko finansialnya. Itu ya teman-teman. Jadi harus diketahui teman-teman. Kalau diinvestigasi nih, menghadapi investigasi atau auditor, ya masih mengaudit data keuangan, nah ternyata ada pelanggaran regulasinya, ya pembayaran denda yang signifikan, informasi harus diungkapkan teman-teman, harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memberitahu investor, jangan ditutup-tutupi. Kalau ada denda, ada ada tunggakan seumpamanya, nah itu harus diungkapkan agar keterbukaan atau tingkat kepercayaan investor itu bisa tetap tinggi. Nah, mari kita review materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, manakah salah satu tujuan prinsip pengungkapan penuh? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alfa, teman-teman. Kepatuhan terhadap regulasi. Ya, ini salah satu tujuannya yaitu kepatuhan, bukan untuk kerugian operasional yang berulang kali, menyediakan dasar akuntansi yang stabil dan konsisten. Nah, ini bukan ke prinsip pengungkapan penuh ya, tidak mencerminkan nilai wajar, juga bukan prinsip pengungkapan penuh. Nomor 2, apa itu prinsip pengungkapan penuh? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Prinsip pengungkapan penuh itu salah satu prinsip akuntansi yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan semua informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ini ya teman-teman. Yang ketiga, manakah jenis informasi yang harus diungkapkan di prinsip pengungkapan penuh ini? 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Jawabannya oke. Thanks for watching.